Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramita Safitri dari kelompok 6 yang akan menjelaskan konsep dasar metodologi. Metodologi ialah berasal dari dua suku kata, metode, yang mana artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos ialah ilmu atau pengetahuan. Metodologi, cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Menurut para ahli, Nasir mengatakan bahwa metodologi penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Metodologi penelitian terbagi menjadi dua, yaitu metodologi penelitian kuantitatif dan metodologi penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kuantitatif ialah didasari oleh filsafat positivisme yang memandang setiap realitas atau gejala fenomena itu dapat diklasifikasikan. Metodologi penelitian kualitatif harus berdasarkan dengan filsafat positivisme. Cara berpikir dalam peneliti hendaknya sebagai berikut. 1. Berpikir spektif. Harus mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. 2. Berpikir analisis. Peneliti harus selalu menganalisa setiap pernyataan atau persoalan yang terjadi. 3. Berpikir kritis, yaitu mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian harus dilakukan berdasarkan cara yang sudah ditentukan, yaitu dengan cara prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Syarat menyusun instrumen ada 5. Yang pertama, analisis variabel penelitian. Kedua, menetapkan jenis instrumen. Ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. 4. Menyusun item instrumen. Dan kelima, menguji cobakan instrumen. Itulah yang dapat saya sampaikan, akan disambung lagi oleh teman saya Ardiansa. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Jenis instrumen. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode penelitian atau metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian sosial selanjutnya. Instrumen penelitian merupakan aspek dalam penelitian pengumpulan data yang dilakukan dalam metode riset tertentu. Menurut ahli Sukadinata 2010, pengertian instrumen penelitian adalah sebuah tes yang memiliki karakteristik pengukuran informan dengan sejumlah pertanyaan dan pertanyaan dalam penelitian, yang bisa dilakukan dengan membuat garis besar antara topik penelitian dengan contoh tujuan penelitian yang akan dilakukan. Jenis instrumen penelitian ada 5, yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Kuesioner adalah alat bantu yang pertama atau angket. Dalam instrumen penelitian, kuesioner ini identik dengan penelitian kuantitatif karena data yang diberikan kepada informan adalah data yang ada jawaban terbuka dan tertutup. Wawancara. Wawancara ialah terstruktur ataupun wawancara tidak terstruktur. Ini memiliki tingkat kemudahan tersendiri dibandingkan dengan kuesioner karena di wawancara tidak melakukan perhitungan secara statistika. Meskipun begitu, kelemahan yang ada di dalam wawancara membutuhkan waktu penelitian yang relatif lama dibandingkan dengan penelitian menggunakan angket. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memberikan objek penelitian dengan seksama. Selain itu, kegiatan pada proses observasi bertujuan pencatatan setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang telah dibuat. Dokumentasi. Dengan dokumentasi, penelitian memperoleh informan dan berbagai macam sumber. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, latar belakang, pendidikan. Terakhir, tes. Sebagai instrumen penelitian, khususnya dalam pengumpulan data, penelitian merupakan serangan pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, dan bakat. Teknik analisa data. Seorang peneliti mengumpulkan data dengan cara survei, observasi, wawancara mendalam, dan sebagainya. Menurut para ahli, Komari 2009, halaman 1, salah satu tahap paling penting dalam proses penelitian ialah tahap analisis data. Tahap analisis data merupakan tahap yang tidak bisa dilupakan
dalam proses penelitian. Tahap ini mengharuskan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan disajikan, membantu menjawab permasalahan penelitian dan yang diteliti. Macam-macam teknik analisa data. Yang pertama, analisis data kuantitatif, teknik analisis data kualitatif, di mana teknik analisis data kualitatif dibagi menjadi tiga: analisis konten atau isi, yang kedua analisis wacana, yang ketiga analisis naratif. Sedangkan teknik analisis data kuantitatif dibagi menjadi dua: statistik deskriptif, statistik inferensial. Model teknik analisis data. Ada dua model dalam analisis data pada suatu penelitian, yaitu teknik analisis data model induktif dan deduktif. Model induktif menurut Breman dan Borges 2002 halaman 4 menjelaskan bahwa analisis data model induktif sangat erat kaitannya dengan studi mengenai permasalahan sosial. Pada model analisis induktif ini mengharuskan seorang peneliti untuk menyesuaikan kasus yang tidak sesuai dengan hipotesis, sehingga memerlukan revisi lebih lanjut dalam hipotesis tersebut, atau bahkan peneliti kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data valid. Model deduktif. Analisis data secara deduktif ialah analisis data yang berkebalikan dari model induktif. Pada analisis data model deduktif ialah prosesnya berlangsung dari teori-teori baru ke fakta-fakta atau data penelitian. Tahap penyuntingan atau editing ini ialah tahap paling awal, yaitu memeriksa atau mengecek data yang sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian. Pengkodean atau coding yaitu tahap kedua setelah memeriksa atau mengecek data. Pada tahap ini, data-data ditandai dengan simbol atau tanda tertentu untuk menggunakan sebagai bahan analisis. Tabulasi atau tabulating. Tahap tabulasi ini merupakan tahap yang mengharuskan peneliti untuk menyusun atau mengkaji data-data tersebut disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Penganalisan data. Tujuan penganalisan data dilakukan untuk menyederhanakan, mengklasifikasikan, untuk memudah data tersebut ditafsirkan. Pada penelitian kuantitatif, data-data disusun dengan bantu angka-angka statistik. Sedangkan penelitian kualitatif, data-data tersebut dinyatakan dengan simbol-simbol atau kata-kata. Teknik analisis data interaktif. Menurut Miles dan Hummerman dalam Rohmadi dan Nasuka 2015 halaman 87-88 memaparkan bahwa teknik analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri atas 4 komponen proses analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. Contoh teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik. Reduksi data sendiri meliputi 4 hal, yaitu meringkas data, mengkode, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus. Agusta 2003 halaman 10. Penyajian data atau display data. Penyajian data ialah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun hingga memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif adalah sebagai berikut: teks, naratif, metrik, grafis, jaringan, dan bagan. Agusta 2003 halaman 10. Tahapan penyajian data ini mengharuskan data-data untuk diseleksi atau dispesifikasi pada fokus permasalahan penelitian. Data-data disesuaikan dengan permasalahan pada penelitian. Penarikan simpulan. Penarikan simpulan dilakukan ketika ketiga proses awal pada penelitian tersebut telah terlaksana.
Ketika data sudah disajikan dengan fokus pada permasalahan, maka akhirnya adalah untuk menarikkan simpulan mengenai hasil analisis data tersebut. Simpulan tidak serta-merta jelaskan secara umum, namun harus berdasarkan penelitian tersebut. Pertimbangan dalam memilih teknik analisis data. Menurut Komari 2009 halaman 2, setidaknya ada 4 faktor yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam memilih teknik analisis data, yaitu faktor tersebut: karakteristik permasalahan penelitian, 2. Karakteristik dalam data penelitian yang dikumpulkan, karakteristik sampel atau cuplikan, dan karakteristik hubungan dan banyak variabel. Baik, sekian dari hasil presentasi dari kelompok 6 yang berjudul Konsep Dasar Instrumen, Syarat Penyusunan Instrumen, Teknik Pengukuran dan Jenis Instrumen, serta Analisis Data. Jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.